Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arman Muhammad. Saya dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syogi dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Sri Sumiati dari kelompok 2. Nama saya Lia Yuliawati dari kelompok 2. Pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi seorang manusia. Pendidikan juga sangat berperan dalam bentuk baik atau buruknya pribadi manusia menurut ukuran yang normatif. Proses perkembangan pendidikan manusia tidak hanya dipengaruhi oleh proses pendidikan yang ada dalam sistem pendidikan formal atau sekolah, tetapi manusia selama hidupnya akan selalu mendapatkan pengaruh dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut disebut sebagai tripusat pendidikan. Dengan kata lain, proses perkembangan pendidikan untuk mencapai hasil yang maksimal tidak hanya tergantung pada sistem pendidikan formal yang dijalankan, namun juga tergantung pada lingkungan pendidikan yang berada di luar formal. Pengertian lingkungan pendidikan. Lingkungan secara umum diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, budaya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan benda untuk mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Lingkungan dibedakan menjadi lingkungan alam hayati, lingkungan alam hayati, lingkungan buatan, dan lingkungan sosial. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Jadi lingkungan pendidikan dapat diartikan sebagai faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap praktik pendidikan. Lingkungan pendidikan juga sebagai lingkungan tempat berlangsungnya proses pendidikan yang merupakan bagian dari lingkungan sosial. Jenis lingkungan pendidikan. Dilihat dari segi anak didik, tampak bahwa anak didik secara tetap hidup di dalam lingkungan masyarakat tertentu tempat ia mengalami pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, lingkungan tersebut terbagi menjadi 3, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat yang disebut sebagai tripusat pendidikan atau lingkungan pendidikan. Tripusat pendidikan pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah kecil orang karena hubungan searah. Di dalam keluarga dikenal dengan istilah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak. Menurut Ki Hajar Dewantara, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan individual maupun pendidikan sosial. Keluarga merupakan lembaga pendidikan tertua bersifat informatif yang pertama dan paling utama dialami oleh anak-anak serta lembaga pendidikan yang bersifat kodrati. Orang tua bertanggung jawab memelihara, merawat, melindungi, dan mendidik anak agar tumbuh dan berkembang dengan baik. Lingkungan pendidikan memiliki beberapa fungsi, diantaranya sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak, menjamin kehidupan emosional anak, menanamkan dasar pendidikan moral, memberikan dasar pendidikan sosial, serta meletakkan dasar-dasar pendidikan agama bagi anak-anak. Kedua, ada sekolah. Tidak semua tugas pendidik dapat dilaksanakan oleh orang tua di rumah, terutama dalam berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai keterampilan. Oleh karena itu, anak-anak akan dikirimkan ke sekolah-sekolah formal. Sekolah merupakan sarana yang penting yang dirancang secara sengaja untuk melaksanakan pendidikan. Semakin maju suatu masyarakat, maka semakin penting peran sekolah dalam mempersiapkan generasi muda sebelum masuk dalam proses pembangunan masyarakat. Sekolah bertanggung jawab atas pendidikan anak-anak selama mereka diserahkan kepadanya.
Adapun peran sekolah adalah yang pertama, sekolah membantu orang tua mengajarkan kebiasaan-kebiasaan yang baik atau menanamkan sifat budi pekerti. Yang kedua, sekolah memberikan pendidikan untuk kehidupan dalam masyarakat yang sukar didapat atau tidak dapat diberikan di rumah. Yang ketiga, sekolah melatih anak-anak memperoleh kecakapan seperti menulis, berhitung, berbicara, serta ilmu-ilmu lain yang sifatnya membangun atau mengembangkan kecerdasan. Yang keempat, sekolah diberikan pelajaran etika, keagamaan, dan estetika, atau membenarkan benar atau merubah pola pikir menjadi lebih dewasa dan lebih cerdas. Dalam konteks pendidikan, masyarakat merupakan lingkungan pendidikan yang berada di luar lingkungan sekolah dan juga berada di luar lingkungan pendidikan keluarga. Pendidikan di lingkungan masyarakat ini dimulai beberapa waktu ketika anak-anak telah keluar dari asuhan keluarganya dan berada di luar pendidikan sekolah. Corak dan ragam pendidikan yang dialami seseorang dalam masyarakat banyak sekali. Ini meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan-kebiasaan, pembentukan pengertian-pengertian atau pengetahuan, sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan agama. Kaitan antara masyarakat dan pendidikan dapat ditinjau dari 3 sisi, yaitu yang pertama, masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, yang kedua, lembaga-lembaga kemasyarakatan atau kelompok sosial di masyarakat. Yang ketiga, dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang maupun yang dimanfaatkan. Paling sedikit dapat dibedakan menjadi 6 tipe sosial budaya sebagai berikut. Yang pertama, tipe masyarakat berdasarkan sistem berkebun yang amat sederhana. Yang kedua, masyarakat pedesaan berdasarkan bercocok tanam di ladang atau sawah dengan tanaman pokok padi. Yang ketiga, tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di ladang atau sawah. 4. Tipe masyarakat pedesaan berdasarkan sistem bercocok tanam di sawah dengan tanaman pokok padi. Yang kelima, tipe masyarakat perkotaan. 6. Tipe masyarakat metropolitan. Selain tipe masyarakat, ada juga lembaga kemasyarakatan kelompok sebaya dan kelompok sosial seperti remaja masjid, pramuka, dan sebagainya. Kelompok teman sebaya mempunyai fungsi terhadap anggotanya antara lain 1. Mengajar, berhubungan dan menyesuaikan diri dengan orang lain. 2. Memperkenalkan kehidupan masyarakat yang lebih luas. 3. Menguatkan sebagian dari nilai-nilai yang berlaku dalam kehidupan masyarakat orang dewasa. 4. Memberikan kepada anggota-anggotanya cara untuk membebaskan diri dari pengaruh kekuatan otoritas. 5. Memberikan pengalaman untuk mengadakan hubungan yang didasarkan pada prinsip persamaan hak. 6. Memberikan pengetahuan yang tidak bisa diberikan oleh keluarga secara memuaskan. 7. Memperluas cakrawala pengalaman anak sehingga ia menjadi orang yang lebih kompleks. Dengan demikian, organisasi tersebut menyediakan program pendidikan bagi anak-anaknya, yakni yang pertama, mengajarkan keyakinan serta praktik-praktik keagamaan dengan cara memberikan pengalaman-pengalaman yang menarik. Yang kedua, mengajarkan bagi mereka tingkah laku dan prinsip-prinsip moral yang sesuai dengan keyakinan-keyakinan agamanya. Yang ketiga, memberikan model-model perkembangan watak atau tingkah laku. Fungsi lingkungan pendidikan terhadap proses pendidikan manusia. Yang pertama, setiap pusat pendidikan dapat berpeluang memberikan kontribusi terhadap proses kegiatan berpendidikan. Yang kedua, pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang ketiga, pengajaran dalam upaya penguasaan pengetahuan. Dan yang keempat, pelatihan dalam upaya pemahaman keterampilan.